Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Asy-Syakirin serta para jemaah, ibu-ibu yang hadir pada sore yang berbahagia ini untuk mengikuti kajian wirid rutin kita, terutama hal-hal yang membahas tentang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu selalu kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat ini menjadi berkah dan nikmat tersebut kita jadikan sebagai fasilitas untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibunda semua yang berbahagia, nampaknya beda dengan yang kemarin ya jumlahnya. Kemarin ramai, tapi karena mungkin libur panjang, jadi banyak yang pulang kampung tadi Bu ya, banyak yang pergi mungkin berwisata. Tapi kami ini kalau di KUA orang libur tuh banyak orang nikah, itu aja bedanya. Nah, makin banyak kojonya. Bapak Ibu, Ibunda semua rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita menyangkut tentang fikih ibadah. Kemarin kita sudah buka, tentu kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Karena masalah sholat ini sudah dari awal sudah kita bahas, mulai dari syarat-syarat sholat sampai rukun sholat, sampai sunat sholat, sampai yang membatalkan sholat, sampai sholat sunnah. Ada selesai semua. Mulai dari syarat sholat kita review lagi. Masih ingat Ibu itu syarat sholat? Ingat lupa Ustaz. Masih ingat Bu syarat-syarat sholat? Berapa kemarin? 5. Rukun sholat 14. Sunat sholat 18. Yang membatalkan sholat 6. Sholat sunat 2 bagian. Ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Yang tidak berjamaah rawatib, terus duha, syuruk, sholat sunat wudu, tahiyatul masjid. Yang berjamaah sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana, sholat taraweh. Terus sholat apa lagi Bu? Istisqa. Semua itu sudah kita bahas. Jadi sholat itu semuanya sudah kita bahas. Maka masuk kita hari ini tentang sholat berjamaah. Ada banyak ilmu Ibu tuh ya, udah hafal masalah-masalah sholat ini.
hilang-hilang Bu ya. Biasa itu, yang penting kita belajar terus, tidak pernah berhenti. Maka kajian fikih itu harus diulang-ulang supaya kita paham. Nanti setelah sholat jamaah masuk namanya sholat Jumat. Setelah sholat Jumat masuk sholat jamak qasar. Setelah sholat jamak qasar masuk sholat jenazah. Setelah sholat jenazah sudah khatam itu masalah sholat. Jadi sholat itu bertahun-tahun ngajinya baru tamat. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai pada sholat berjamaah. Gimana cara sholat berjamaah itu? Jadi tentu ada tata cara. Wa syuri'at bil Madinah, sholat jamaah itu kemarin diturunkan oleh Allah perintahnya ketika Rasul sudah berada di Madinah. Jadi ketika di Mekah Bu tidak pernah ada sholat jamaah. Tapi perintah sholat sudah turun. Kapan perintah sholat turun kemarin? Kita kaji. Ayo Bu. Kapan perintah sholat turun? Ketika Rasulullah masih di Mekah. Kapan turunnya? Ketika Allah menghibur Nabi. Ketika Khadijah wafat, Abu Thalib wafat pamannya, maka Allah berikan hadiah. Apa hadiahnya? Isra Mi'raj. Isi dari Isra Mi'raj, oleh-oleh yang Nabi bawa itu apa? Salat 5 waktu sehari semalam. Berarti sebelum itu Ustaz gimana ibadah? Belum ada syariat. Jadi sebelum itu belum ada Bu, nggak ada namanya salat. Karena 10 tahun Nabi di Mekah itu Nabi hanya sibuk untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah akidah itu berapa tahun lamanya? 10 tahun. Belum ada syariat itu. Terus Nabi nikahnya nggak pakai fikih munakahat, belum. Paham Bu ya? Salat saja belum, apalagi masalah hukum nikah. Sah nggak nikahnya? Ayo. Sah. Makanya kalau ada keluarga mu'allaf, kemarin kami pernah itu memu'allafkan satu keluarga. Bapaknya, ibunya, anaknya 3 orang. Masuk Islam semuanya. Saya tanya ibu-ibu, perlu nggak diulang nikahnya? Hah? Nggak. Padahal mereka nikah tidak secara Islam. Kenapa nggak diulang lagi? Karena sudah dianggap sah. Kenapa dianggap sah? Karena waktu itu mereka belum beragama Islam. Hidayah itu belum datang. Maka tidak perlu diulang. Jangan pula ada mu'alaf nanti ulang nikahnya. Tidak mesti diulang nikahnya. Jadi syariat yang pertama turun apa tadi? Salat. Bingung ibu, syariat itu apa Ustaz? Ibadah, itu syariat. Jadi Nabi itu selama 10 tahun di Mekah itu belum ada yang namanya ibadah, itu belum ada. Salat belum ada, puasa belum ada, zakat belum ada, haji apalagi. Yang ada itu apa? Tauhid, mentauhidkan Allah. Kapan perintah salat itu turun? Ketika Isra Mi'raj. Berapa umur Nabi ketika itu? Sekitar 50 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul berapa tahun? Ayah Bu, lomahnya ibu-ibu nih. Umur berapa Nabi diangkat jadi Rasul? 40 tahun. Kan semangat. Jadi perintah sholat kapan datang? 10 tahun setelah Nabi. Bahkan sebagian 13 tahun. Baru datang perintah sholat. Maka bab di ibadah ini yang pertama yang kita kaji itu tentang sholat.
Nah ini yang kita kaji Bu selama ini. Masalah ingat lupa itu biasa. Udah lama belajar Ustaz tapi masih lupa-lupa, tidak apa-apa. Yang penting kita mau belajar, mau ngaji. Dan ngaji ini tidak main-main, ini pokok agama. Kalau ibu tidak paham fikih, ibu tidak paham sholat. Kalau ibu tidak paham sholat, berarti sholat ikut-ikutan. Kalau sholat ikut-ikutan nanti takutnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal. Amal ikut dengan ilmu. Berarti kalau tidak ada ilmu, amal tidak jadi. Maka tidak boleh asal-asalan. Harus paham kita tentang yang namanya ilmu tentang sholat tadi. Jadi kapan sholat jamaah diturunkan? Ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Berarti selama turun sholat di Mekah, Nabi sahabat sholat sendiri-sendiri. Karena belum ada perintah sholat jamaah. Jadi jamaah ini kita terima itu beruntun dari setelah Nabi berada di Madinah. Tidak langsung ketika sholat itu turun langsung jamaah, tidak ada itu. Jadi sholat itu dulu sendiri, belum berjamaah. Tata caranya gimana Ustaz? Wa aqallaha imamun wa ma'mun. Sekurang-kurang berjamaah itu satu imam, satu makmum. Ustaz di rumah itu tinggal kami berdua, lagi anak sudah nikah semuanya. Contoh, suami jadi imam, istri jadi makmum. Sudah terhitung jemaah atau belum? Sudah. Berarti sudah dapat 27. Jadi jangan pikiran kita hanya berjamaah itu di masjid. Suami sama istri berjamaah sah nggak? Sah. Satu imam, satu makmum. Yang tidak punya suami gimana Ustaz? Maka cari suami. Cari imam. Allahu Akbar. Kena marah saya nanti ini. Ibu siapa tidak kelihatan yang baru nikah? Mana ibu siapa? Manonya? Masya Allah, ada pindah dia. Berarti dia ikut Nah, itulah salah satunya. Contohnya ikut imam. Dia sudah dapat imam. Dia sudah dapat imam. Oh bukan itu. Kalau ada anak jamaah dengan Kalau tidak ada Ustaz, itulah ke masjid. Nanti kita kaji di mana Abdul jamaah. Tentu nomor 1 di masjid. Kalau nggak sempat ke masjid, kadang kan, bisa nggak dengan anak, dengan siapapun boleh kita berjamaah. Jadi jawaban ibu tadi kalau yang tidak ada imam, gimana jawabannya Bu? Cari imam. Minta dicarikan. Banyak Bu. Banyak. Iya banyak. Kalau di Kuat tuh bertanya itulah banyak. Banyak yang minta dicari. Banyak. Apa sholat yang paling afdal dalam berjamaah? Urutannya yang pertama sholat Jumat. Yang paling besar pahalanya yang pertama apa? Sholat Jumat. Karena Jumat tidak sah kalau tidak berjamaah. Namanya Jumat. Jumat itu kan ngumpul. Jadi sholat Jumat itu tidak sah kalau tidak berjamaah. Terus apa lagi yang paling afdal? Summa subuhun. Kemudian sholat subuh. Ini yang paling afdal. Urutan yang paling bagusnya apa? Jumat dulu. Habis Jumat apa lagi? Subuh. Setelah subuh apa lagi? Isya. Setelah Isya apa lagi? Asar. Setelah asar apa lagi? Zuhur.
Terakhir yang paling bungsu fadilahnya salat maghrib. Tapi yang paling ramai yang mana? Karena dia yang paling bungsu, yang paling sedikit. Jadi fadilah itu kalau dijumlahkan yang paling banyak itu Jumat. Oh, kalau nggak dapat Jumat subuh. Paling afdal salat subuh ni lah. Jangankan subuh, salat sunat saja sebelum subuh dapat dunia dan seisinya. Fadilahnya begitu, apalagi subuhnya sendiri. Paham Bu ya? Nah, begitu. Salatul jamaah fi ada'il Makkah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sunnatun muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini konteks hukum kita belajar ya. Hukum solat berjamaah itu sunat muakkad. Apa hukumnya? Sunat muakkad. Jadi jangan kita langsung mengklaim bapak itu enggak solat jamaah, solatnya enggak sah. Maka Islam itu bahansur-hansur. Untung bapak tuh mau solat, biar solat dia dulu. Ini pama suami ibu sudah mulai solat atau anak sudah mulai solat, tapi dia belum mau berjamaah ke masjid. Jangan diklaim, oh tak sah solat kamu nggak mau berjamaah. Karena solat seorang laki-laki wajib berjamaah. Konteks hukumnya tengok dulu. Kan kita begitu kadang-kadang kan. Maka menurut mazhab Syafi'i, solat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Apa sunat muakkad? Udah hampir wajib, tapi belum wajib. Karena kalau hukumnya wajib nanti enggak salat berjamaah, hukumnya dosa, salatnya tidak sah. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri 27 darajat. Jadi enggak ada perintah di situ. Jadi hukum tuh Bu, kalau hadisnya perintah, jadi hukum apa dia? Wajib. Contoh salat 5 waktu, aqimis shalah. Laksanakan salat. Maka jadi apa dia salat tadi? Wajib. Kalau salat jamaah belum pernah ada perintah. Karena hadis Nabi itu menerangkan tentang fadilah. Kalau kamu mau salat jamaah, ini balasannya 27. Kalau kamu sholat sendiri rugi, hanya dapat satu. Kita masih diberi pilihan. Paham Bu ya? Nah, begitu. Sunnah muakkadah. Wal aqdila taqdin nadbah faqat. Maka kelebihan fadilah di hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Ibu pernah dengar orang mengatakan sholat jamaah itu wajib? Pernah nggak? Pernah nggak dengar? Kalau nggak dia sholat jamaah, sholatnya nggak sah. Pernah? Maka meletakkan hukum itu harus ada dasar. Nanti orang nggak mau sholat kalau kita terlalu keras. Jadi dakwah itu bil hikmah, pelan-pelan. Ustaz, suami saya belum mau ke masjid, dia sholatnya tidak mau berjamaah, nggak apa-apa, biarkan aja dulu. Jangan langsung diponis, oh tidak sah sholat abang, apa kata abang tuh? Anda usah saya sholat lagi ya kan selesai. Karena kita terlalu keras. Jadi pelan-pelan, nanti terlatih dia berjamaah. Wa kharaja bil imam al-qadha. Keluar dengan solat tunai itu adalah solat qadha. Jadi qadha nak boleh berjamaah. Yang bisa berjamaah itu apa? Solat tunai. Nah, begitu. Maka oleh karena itu, menurut seluruh pendapat jamhur, apa hukum salat berjamaah tadi? Sunat muakkadah. Ada enggak ulama yang mewajibkan? Ada. Kita nggak boleh juga ini langsung ngambil hukum, tapi harus ada pendapat-pendapat. Silakan pilih nanti. Tapi jangan mengklaim kalau nggak sholat berjamaah sholat itu nggak sah. Jangan mengklaim, karena ada beberapa pendapat di sini.
Wa qala Nawawi, menurut Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Anna salatul jamaah fardul kifayah. Hukum salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, sama dengan salat jenazah. Kalau sebuah negeri itu tidak ada azan berkumandang, tidak ada salat berjamaah didirikan, artinya mulai dari RT, RW, ibu RT, ibu RW, semua penduduk tadi berdosa kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud fardu kifayah. Tapi kalau masih ada orang yang azan, masih ada orang melaksanakan salat berjamaah, maka seluruh hutang penduduk negeri tadi tertunai. Itu maksud fardu kifayah. Ada anak kampung yang seperti ini, Ustaz? Ada. Ya, ada sebuah desa kadang-kadang zuhur tuh nggak kedengaran azannya, masjid kosong. Maka ketika itu yang terjadi, semua penduduk kampung tadi apa? Berdosa karena fardu kifayah. Menurut siapa tadi? Imam Nawawi. Nah, menurut Imam Nawawi, fardu kifayah itu bagi siapa? Lirrijal. Rijal apa artinya, Bu? Laki-laki. Maka berjamaah itu yang ditekankan kepada laki-laki. Makanya ada istilah sab laki-laki yang paling afdal itu sab yang paling, sab perempuan yang paling afdal sab yang paling. Nah, tambah belakang nanti semua itu. Gimana memahaminya tuh? Bingung ibu kan? Kalau begitu Ustaz, belakang-belakang aja, saya terlambat aja. Bukan begitu maksudnya. Ada batas antara laki-laki dengan perempuan. Jadi itulah terhitung belakang tuh di balik hijab. Itu udah terhitung belakang. Lirrijal. Terus bagi siapa? Rijal yang mukim, yang bertempat tinggal di situ, itu dulu. Maka musafir nggak wajib dia, yang mukim. Waqila, pendapat lain. Ada pendapat lain mengatakan hukum salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Memang ada ulama yang mewajibkan. Siapakah dia? Mazhab Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali. Di mana ini banyak mayoritas mazhab Hambali ini? Mekah, Madinah. Maka kalau ada ustaz tamat Madinah, langsung dia wajibkan berjamaah. Iya enggak? Ada kadang-kadang lulusan Madinah berani mengatakan solat berjamaah itu hukumnya wajib, bagi yang tidak solat jamaah, solatnya tidak sah. Apakah itu benar? Tengok dulu pendapatnya. Syafi'i tadi gimana? Sunat muakkad. Imam Nawawi fardu kifayah. Mazhab Hambali wajib bagi laki-laki. Kenapa dia mengatakan demikian? Li'annahu syartun li sahhatis salat. Karena berjamaah salah satu syarat sahnya salat. Berarti kalau berjamaah syaratnya sahnya salat, berarti berjamaah bukan rukun. Kalau kita syarat sah salat berapa kemarin, Bu? 5. Berapa kemarin syarat sah salat? 5. Yang pertama, apa yang pertama, Bu? Onde. Islam. 5, Bu. Apa yang kemarin? Yang pertama suci. Allahu Akbar. Suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu, mengetahui masuk waktu. Yang kelima, suci pakaian dan tempat solat dari najis. 5. Ditambah sama mazhab Hambali 1, berjamaah
berjamaah. Hah? La ilaha illallah. Kalau Islam balik itu bukan syarat sholat, syarat wajib sholat. Jadi bedakan bu syarat sholat dengan syarat wajib sholat. Nah ini syarat-syarat sholat. Direview balik ini. Rukun sholat berapa? 13. Rukun sholat berapa bu? 13. Ya betul. 14 betul. 18 betul. Betul semua jawabannya. 13 betul. Karena tidak memasukkan tumak nina. 14 betul. Masukkan tumak nina. 18 betul. Masukkan tumak nina kepada 4 lagi. 3 tambah 4 berapa? Hah? 3 tambah 4 7. Berarti bukan 18, 17. Awak pun ada tokonak. 17. Tumak nina pada ruku, tumak nina pada sujud, tumak nina pada i'tidal, tumak nina duduk antara 2 sujud. 4 tambahannya dari 13 tadi. Nah, maka jadi dia 17. Yang membatalkan sholat, ya, berhadas, ya kan? Terus apalagi yang membatalkan sholat kemarin? Terbuka aurat. Dah hafal itu, tidak usah kita ulang, bolak-balik kaji kita nanti ya. Itu hukum-hukum sholat berjamaah. Jadi hukum-hukum sholat berjamaah itu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau mazhab Syafi'i kita apa? Cenderungnya hukumnya apa? Wajib. Bagus pendapat wajib. Itu mazhab Hambali. Syafi'i sunat muakkad. Sunat muakkad itu hampir wajib ini. Maka usahakan kita sholat berjamaah. Tapi tidak boleh kita mengatakan orang yang tidak sholat berjamaah sholatnya tidak sah. Enggak bisa. Karena masih ada ruang pendapat ulama di sini. Ada. Wala yata'akkadun nadbu lin nisa. Sunnah berjamaah bagi kaum wanita. Ini untuk ibu-ibu. Sunnah berjamaah bagi kaum wanita. Lakinnahu laisa lirrijal, tapi hukumnya tidak sekuat laki-laki. Yang mesti berjamaah itu laki-laki. Kalau wanita enggak terlalu wajib. Falizalika yukrahu tarkuhum lahum. Maka bagi laki-laki akan dibenci Allah ketika dia meninggalkan salat jamaah, tidak perempuan. Jadi perempuan bukan sunat muakkad dia, tapi hanya sunat saja. Jadi enggak sunat muakkad. Jadi kalau ibu-ibu enggak sempat jamaah, boleh sholat di rumah. Karena kewajibannya tidak sewajib laki-laki, tidak sekuat untuk laki-laki. Wal jamaah fi maktubatin, berjamaah salat fardu itu li zakari di masjid afdal. Bagi laki-laki salat berjamaah di masjid itu lebih afdal daripada salat berjamaah di rumah. Dia berjamaah juga, ada di masjid, ada di rumah, tapi lebih afdal di masjid daripada di rumah. In wajudat fi baitihi faqat. Kalau hanya di rumah saja dia dapatkan jauh dari masjid, maka dia juga afdal di rumah. Contohnya di ladang, di tempat jauh dari masjid, maka tidak apa-apa dia sholat berjamaah di rumahnya. Wa kadzalika law kanat fi aktsar minha fil masjid, demikian pula lebih utama di rumah bila lebih banyak jamaahnya daripada masjid. Jadi dihitung jamaah itu bukan masjidnya dulu, Bu. Paham Ibu tuh? Jamaah yang paling afdal bukan masjidnya dahulu, tapi apa? Ramainya.
Kalau ada sholat jamaah lebih ramai di lapangan daripada di masjid, di mana lebih afdal sholatnya? Di lapangan. Jadi afdal urut berjamaah itu bukan tempat dulu, tapi ramainya orang. Di mana tempat yang paling ramai, disitulah jamaah yang paling afdal. Nah, itu yang dihitung. Maka oleh karena itu apabila bersamaan fadilah salat di masjid dan di luar masjid, maka hendaklah dimenangkan mana yang lebih besar fadilahnya. Berarti yang lebih banyak tadi. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض لكنه الأول مرجع. Ada sebagian ulama mengatakan solat yang paling utama itu yang pertama masjid mana, Bu? Masjid mana? Tempat yang paling afdal salat itu yang pertama kali masjid apa? Masjidil Haram. Setelah itu Masjid Nabawi. Ini tidak ada lawannya tuh. Di samping dia jamaahnya afdal, orangnya paling ramai. Maka saya tanya ibu-ibu, jamaah yang paling banyak di dunia ini di mana? Di Masjidil Haram. Tak ada lawannya. Maka dapat dia dua fadilah di sana. Banyaknya orang, tempatnya mulia. Wajarlah Rasulullah mengatakan sampai 100.000 kali fadilahnya. Sampai 100.000. Di Madinah sampai 10.000. Di Masjidil Aqsa sampai 1.000. Nah, ini tempat-tempat yang mulia. Wahia bijami'in katsirin afdal, berjamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih utama daripada jamaah yang sedikit. Jelas tadi itu. Wa kaza law ya'taqidu wujubul ba'dil arkan, maka oleh karena itu yang lebih utama jamaah yang banyak dari yang sedikit, kemudian baru masjidnya yang dihitung tadi. Baru masjidnya mana masjid yang lebih banyak jamaah itu yang lebih afdal. Au tu'attilu masjidin minha, lebih utama jamaah sedikit jika yang sedikit itu dilaksanakan di masjid, atau karena masjid yang dekat dari tempat jamaah, atau dia berada di masjid yang dekat tersebut. Di sini ada juga perintah lebih mengutamakan masjid yang lebih dekat dari rumah. Ini untuk syiar. Carilah masjid yang paling dekat dengan rumah. Itu yang diutamakan. Untuk salat berjamaah supaya memakmurkan, mensyiarkan masjid tersebut. Begitu selanjutnya. Ada pertanyaan silahkan. Bu, kalau ada yang bertanya silahkan. Udah paham semuanya? Ya, silahkan Bu. Ya. Sholat Jumat itu diwajibkan laki-laki. Bolehlah perempuan itu sholat Jumat. Itu kajian itu setelah bab sholat jamaah. Jadi habis nanti kita bahas sholat jamaah ini, masuk kita babus sholatul Jum'ah, bab sholat Jum'ah. Tapi saya jawab saja, boleh seorang ibu sholat Jumat dia tidak wajib zuhur. Paham ya? Gugur zuhurnya. Nanti di bab sholat Jumat ada tuh. Nanti kita bahas. Ada nanti di tentang sholat Jumat. Yang lain ada lagi Bu? Dah paham semua? Ya, kesimpulannya itu tadi tentang sholat jamaah. Di mana disyariatkan sholat jamaah di Madinah. Sekurang-kurang berjamaah itu satu imam, satu makmum. Makanya ketika suami istri itu menikah,
posisi suami itu ketika itu disebut dengan apa, Bu? Imam. Jadi tidak sembarangan. Karena imam itu pemimpin, termasuk dalam sholat. Apalagi mas kawinnya seperangkat alat sholat. Kalau sudah seperangkat alat sholat, apa maknanya di sini? Berarti dia siap untuk membimbing istrinya untuk selalu ibadah kepada Allah. Ini mas kawin seperangkat alat sholat. Jarang suami istri itu berjamaah. Abangnya sholat di ruang tengah, istrinya sholat dalam kamar. Gimana ketemu nanti? Terutama sholat sunnah. Sholat duha bagus berjamaah. Boleh berjamaah sholat duha. Tahajud boleh berjamaah. Yang tak boleh berjamaah itu apa? Ba'diyah qabliyah itu memang tidak ada jamaahnya. Makanya Rasulullah mengatakan nawwiru manazilakum bis-shalah. Berilah rumahmu itu cahaya dengan sholat. Berarti sholat di rumah terus Ustaz? Enggak. Karena sholat sunat lebih afdal dilaksanakan di rumah daripada di masjid. Jadi contoh ba'diyah Ibu, habis kita sholat maghrib kan ba'diyah. Di mana? Lebih baik di masjid atau di rumah? Nah, bagus di rumah. Cuman kadang-kadang kalau kita pulang di rumah, sampai di rumah tuh tidak terkonang sholat. Nah ini masalahnya. Maka dibuatlah ba'diyahnya di masjid. Banyak yang tidak ingat nanti. Nah begitu. Ada lagi? Silahkan Bu. Oke. Sebaiknya sholatnya tengok dulu sir atau jahar. Jahar. Kalau jahar biasanya kita baca Al-Fatihah setelah takmim. Dengarkan baca Al-Fatihah. Kecuali kita tahu ayat imam itu singkat. Hah? Simak Al-Fatihah imam. Ya. Waladdallin. Amin. Imam baca ayat, kita baca Al-Fatihah. Ini pertanyaan Ibu setelah ini. Syarat-syarat iktidak. Besok kita bahas. Syarat-syarat iktidak itu apa Ustaz? Syarat-syarat mengikuti imam. Gimana cara mengikuti imam yang benar itu? Nanti setelah ini. Syarat-syarat iktidak. Makanya boleh nggak Fatihah baca dengan imam? Boleh, asal tidak mendahului imam. Maka di amin tuh hati-hati kita Bu. Jangan amin kita mendahului imam. Paham? Ini imam belum selesai. Waladdallin. Ya, dulu amin dari belakang. Dolinnya belum selesai. Jadi makmum wajib ikut imam. Dia tidak boleh mendahului imam. Dia di belakang imam bacaan. Iya, gerakan juga. Maka jadi imam itu harus paham juga. Jangan iringkan takbir dengan perbuatan. Ketika imam rukuk dia dulu Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Jadi tidak ikut nanti jemaah dengan imam. Nah begitu. Jadi besok ini ada syarat-syarat mengikuti imam, gimana tata cara mengikuti imam, terus bagaimana syarat-syarat menjadi imam. Imam itu sebetulnya seperti apa? Tidak bisa sembarangan. Kenapa imam tidak bisa sembarangan? Tidak sah sholat seorang qari ikut kepada imam ummi. Apa maksudnya itu Ustaz? Ada yang hebat baca Quran di belakang, tapi imamnya tak pandai. Maka sholat yang hebat ini enggak. Maka banyak mufaraqah dia. Ya. Saya sendiri pun kadang kalau berjamaah ketemu imam yang bacaannya sudah enggak ini, banyak yang mufaraqah. Apa mufaraqah itu Bu? Memisahkan diri. Umpama kita berhenti, ada imam Allahu Akbar, itu ikut di belakang. Apa kata bacaan imam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya amburadul lah. Maka ketika itu orang yang paham membaca tadi
boleh dia memisahkan diri daripada nak sah solatnya. Maka jadi imam itu mesti orang yang ngerti bacaan, paham tajwid, tahsinnya bagus dan segala macamnya. Karena bacaan makmum itu tertanggung kepada imam. Tapi alhamdulillah kalau untuk selama ini kita di sini imamnya bagus-bagus. Insyaallah. Nggak usah kita ragu, ya. Sampai kita tengok siapa yang jadi imam, insyaallah. Jadi makanya imam itu berat tanggung jawabnya. Dah? Ada lagi? Nggak boleh ikut imam, maka baca subhan. Imam lupa maksudnya gimana tadi? Tegak langsung, tapi baca subhanallah duduk lagi. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Enggak. Kita tetap ikut imam. Iya. Tetap ikut imam. Apapun gerakan imam diikuti. Itu syarat-syarat iktidak. Seorang makmum wajib ikut imam, sama dengan berkunut. Orang yang anti kunut, salat dia dengan imam berkunut, wajib dia ikut pula imam tadi. Nah itu konsekuensinya begitu. Nah, jadi ikut imam. Intinya salat itu wajib ikut imam. Apa yang dibuat imam, kecuali imam membuat yang membatalkan salat. Nah, maka ada kode-kodenya tadi. Kalau imam lupa baca subhanallah bagi laki-laki, enggak bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu gimana caranya? Nah, kalau umpamanya jamaahnya wanita semua, cukup dikode. Tapi kalau laki-laki jadi ikut pula gini-gini belakang tuh. Sudah ada petugasnya di depan itu. Nggak boleh ikut gitu. Dah, Bu? Ada lagi? Nggak usah malu-malu, Bu. Yang minta dicariin imam ada? Nggak ada ya? Ya udah. Oke, hubungi nomor. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Tapi wajib. Memang kadang kita itu yang kita hadapi. Datang ke kantor mau nikah, anaknya nak bolehkan pula dia kan? Harus pula kita panggil anaknya dulu. Masa anak nggak membolehkan orang tuanya menikah? Itu kan sunnah Rasulullah, nggak boleh dilarang-larang. Nikah itu tidak pandang usia. Emang cinta itu pandang usia atau enggak, Bu? Udah. Nggak masalah. Kalau memang ada dia niat, ya, karena Allah, apa salahnya? Saya nggak sepakat itu anak-anak kadang melarang orang tua. Nggak sepakat. Kalau dia mampu, apa salahnya? Yang bagus itu apa? Dukung dia. Kalau perlu anaknya itu yang mencarikan. Anaknya itu yang mencarikan. Kalau memang ada tapi kalau enggak bagus juga. Ini biasanya yang apa ini ibu laki-laki yang banyak. Yang ibu-ibu itu enggak mau dia lagi, Bu, ya. Dia sudah nyaman dengan anak-anaknya. Ini kalau bapak-bapak ini enggak bisa dia. Alasannya apa? Kalau anak Pak Kuah terbatas dia ngurusnya. Iya enggak? Terbatas. Kalau istri kan tidak ada batas. Tapi tengok juga niat istri itu. Nanti niat lain pula yang terjadi. Nah, makanya semuanya diserahkan kepada Allah. Baik ibunda semua, itu kajian kita dulu. InsyaAllah besok kita lanjutkan tentang syarat-syarat mengikuti imam. Mudah-mudahan kajian kita pada sore ini diberkahi oleh Allah.
lahazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyyatana min muqimis salat. Allahumma ja'alna auladana wa zurriyyatana wa ahlana ahlal ibadah wal istiqamah. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyyatana ahlal ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ahlad dhair ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hafal selawat tadi bagus Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah dibagikan kertas yang kemarin? Belum ya? Oh, di Al-Fajr yang saya bagi. Maka diam aja, biasanya ramai. Ingatkan besok Bu ya. Ketika kita wirid Bu ya, ingatkan. Ustadz jangan lupa catatan selawat. Jadi enak nanti kita baca sama-sama. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.